Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa tentang Jio. Tata bahasa Jio, apa tata bahasa Jio? Mari simak penjelasan berikut ini. Tata bahasa Jio, keterangannya digunakan ketika bertanya untuk memastikan sesuatu yang sudah diketahui. Ini guys ya, di sini ada kata memastikan di garis bawahi bahwa sesuatu itu sudah diketahui, artinya oleh pembicara ya. Sebenarnya pembicara ini sudah mengetahui hal tersebut, namun sekedar memastikan. Dalam bahasa Indonesia, Jio ini bisa diartikan titikan, namanya juga memastikan ya. Jadi bisa diartikannya bisa titik-titikan. Kemudian tata bahasa ini bisa diletakkan pada kata kerja, kata sifat pun juga bisa, dan kata benda pun bisa. Rumusnya cukup simpel, di mana kata kerja atau kata sifat, vokal atau konsonan langsung tempelkan Jio. Namun untuk kata bendanya akhiran vokal tempelkan Jio, tapi untuk konsonannya tempelkannya ada kata i-nya di depannya ya, i Jio. Jadi seperti itu guys rumusnya. Kita ambil contoh dari kata kerja, ada kata manada artinya bertemu, kemudian molda artinya jauh, Isa artinya dokter, dan Banjangnim artinya ketua regu atau mandor. Kita ambil contoh yang pertama dari kata manada dulu. Kita tulis manada. Langkah yang pertama, hilangkan da terlebih dahulu, maka akan tersisa kata mana. Sesuai rumusnya, tidak memandang vokal atau konsonan, langsung tempelkan Jio saja. Jadi mana plus Jio akan menjadi mana Jio, mana Jio, gitu ya. Selalu diakhiri dengan nada tinggi, artinya seperti bertanya tapi memastikan. Dalam bahasa Indonesia bisa artikan ketemukan atau kamu bertemukan. Nah, jadi saya sudah tahu dia itu bertemu atau menemukan seseorang ya. Namun di sini hendak memastikan. Kemudian molda artinya jauh. Langkah yang pertama, da hilangkan dulu, maka akan tersisa kata mol. Kemudian langsung saja karena tidak ada aturan konsonan atau vokal, langsung tempelkan Jio. Jadi kalau digabungan moljo, moljo, jauh kan gitu ya. Jauh kan, saya sudah tahu bahwa tempat atau yang lainnya itu jauh, tapi sekedar memastikan saja ya guys ya. Kemudian ada kata Isa, artinya dokter. Nah kalau kata benda harus lihat dulu akhirannya. Nanti sini akhirannya adalah A ya guys ya. Akhirannya A, maka tempelkannya adalah Jio saja. Isa plus Jio menjadi Isa Jio dokter kan. Misalkan Anda bertanya, Nikat, Isa Jio, kamu dokter kan? Nah kayak gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir ada Banjangnim, artinya mandor. Nah di sini lihat akhirannya adalah miem. Miem itu termasuk konsonan, maka tempelkannya harus ada kata i di depannya ya, atau ijio. Tempelkan di depannya ada ijio. Jadi Banjangimijo, Banjangimijo, Anda mandor kan gitu ya. Jadi saya sudah tahu Anda mandor, tapi saya memastikan hal tersebut. Selanjutnya, Jio seringkali disingkat menjadi Jo. Jadi ada singkatannya guys di sini. Jio disingkatnya menjadi Jo ya. Jio disingkatnya menjadi Jo. Kapan Jo ini digunakan? Biasanya dalam pengucapannya, jadi bahasa ya atau lisan. Kalau di tulisan biasanya Jio, tapi kalau lisan atau dalam prakteknya itu bisa disingkat ya, atau sering disingkat menjadi Jo. Contoh, Oje Jomihago manajo. Oje artinya kemarin, Jomihago artinya dengan Jomi, kemudian manajo telah bertemu kan. Jadi kalau diartikan kemarin telah bertemu dengan Jomi kan gitu ya. Jadi kok kayaknya ada di belakang. Di sini juga boleh ya. Jadi kayaknya taruh di belakang, boleh taruh di kata bertemu juga boleh di sini ya kan. Jadi kalau diartikan kemarin telah bertemu kan dengan Jomi, itu boleh. Kalau di belakang juga intinya boleh. Artinya kan kalimat ini kan sebagai kalimat pemastian ya, bahwa saya memastikan hal tersebut
itu benar adanya. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah contoh yang lain, kita tulis Ari kamu sudah makan kan. Nah kita tulis dulu kata panggilannya Ari, kita tulis Arya. Nah di sini kenapa sih tempelnya? Karena kata panggilan di sini kalau memanggil seseorang boleh tempelkan bukan si lagi ya, artinya kalimat keakraban, tapi tidak boleh pada yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Kalau vokal tempelkannya ya, kalau konsonan tempelkannya a. Jadi misalkan nama Anda Dimas, tinggal saja Dimas akhiran konsonan tempelkannya a. Dimas atau misalkan gitu ya, atau misalkan nama Anda Iwan akhiran konsonan tempelkannya a lagi, jadi Iwana gitu ya. Nah di sini kamu sudah makan kan. Nah kamu itu subjeknya, kemudian makan itu predikat. Ini kalimat lampau udah kata sudah. Subjeknya kamu yaitu Nika, kemudian makan itu Mokta menjadi Mokojo. Di sini ada penanda lampau. Arya, Nika Mokojo, kamu sudah makan kan, gitu ya. Contoh yang kedua, Andi, rumah kamu dekat kan dari sini. Nah di sini ada kalimat panggilan, kita tulis lagi menjadi Andia karena akhirnya i, tambahkannya ya sesuai di atas di sini. Rumah kamu dekat kan dari sini. Rumah kamu itu sebagai subjeknya sebenarnya, kemudian dekat itu sebagai predikat karena menunjukkan kata sifat ya dekat itu. Kemudian dari sini keterangan tempatnya di sini. Mana dulu, yaitu subjek dulu. Rumah kamu bahasa Koreanya adalah Nojibi. Kalau yang belum mempelajari frasa boleh lihat video sebelumnya. Kemudian setelah itu ada keterangan tempat. Dari sini bahasa Koreanya adalah Yogiso. Dari sini keterangan tempat. Setelah itu dekat itu Gakapta ya, asalnya Gakapta menjadi Gakapjo. Gakapta artinya dekat menjadi Gakapjo, ya tulis dalam bentuk singkat ya. Andia no jibi yogiso Gakapjo. Andi, rumah kamu dekat kan dari sini. Nah seperti itu. Nah tips nih guys, tipsnya apa? Jio bisa juga digabungkan dengan bentuk lampau atau masa depan. Nah contoh sebelumnya juga saya telah menggunakan dalam bentuk lampau ya. Nah kita lihat di sini rumusnya. Bentuk masa depan rumusnya ialah akhiran vokal tempelkannya real gojo, akhiran konsonan tambahkan el gojo. Nah di sini akhiran vokal termasuk real ya. Jadi real tidak dihilangkan tapi masuknya ke rumus yang nomor pertama yaitu real gojo. Kemudian konsonan tempelkannya adalah el gojo. Kemudian bentuk masa lampau rumusnya ialah kata kerja atau kata sifat yang berakhiran a tempelkannya adalah ajo. Kemudian akhiran vokal o tempelkannya ojo, dan hada ini kenapa berubah ya? Ini berubah bukan tempelkan tapi berubah menjadi hejo. Nah seperti itu. Nah kita bikin satu contoh saja untuk bentuk masa depan karena belum contohnya ya. Contoh kamu akan naik gunung kan, kita naik gunung, kita tulis naik gunung dulu. Kamu akan naik gunung kan misalkan ya. Jadi kita memastikan bahwa dia itu akan naik gunung. Naik gunung itu bahasa Koreanya adalah deng sanhada. Nah tempelkan dalam bentuk ini rumusnya, kita lihat deng sanhada adanya dihilangkan menjadi deng sanha. Nah setelah itu kita tempelkan rumusnya. Deng sanha akhirannya adalah vokal, maka tempelkannya adalah real gojo. Nah realnya taruh di bawahnya, kemudian gojo. Misalkan nama teman Anda Doni, tinggal sebut saja namanya Dunia. Nail dengsan hal gojo, besok kamu akan naik gunung kan. Nail dengsan hal gojo, besok kamu akan naik gunung kan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi itu untuk pembahasan Jio. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan Jio. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.